Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen penguji ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Saya Wahyudi, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2024 pada LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor peserta PPG 352-152-001-174. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 akan melaksanakan real pembelajaran di SDN Kendal 2 Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Pembelajaran yang saya praktikkan yakni dengan materi beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kelas 4 fase B dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian, semoga menjadi koreksi Ibu dan Bapak dosen penguji. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Pak Yudi dalam pembelajaran PAI. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, semuanya ya dia. Masih semangat untuk pembelajaran? Luar biasa. Sebelum kita nanti bersama-sama belajar tentang iman kepada Rasulullah, terlebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah semoga Allah membukakan pintu-pintu ilmu sehingga kita dalam belajar kali ini dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Pada ketua kelas mohon untuk memimpin doa. Silakan. Silakan berdoa mulai. Sebelum kita masuk pada materi, agar tambah semangat lagi, agar ada atmosfer baru di dalam kelas ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan tepuk semangat. Oke, semuanya siap? Oke, silakan berdiri. Dalam hitungan 3 kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara sungguh-sungguh dan penuh semangat. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah
Ya, tepuk semangat tentunya dengan wajah yang ceria dan bersemangat. Oke? Pak Yudi berikan apa-apa. Tepuk semangat. Untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melihat materi yang akan kita tampilkan di layar monitor, terlebih dahulu kenapa kita belajar materi tentang iman kepada Rasul ini, ya. Salah satu rukun iman yang keenam, ada yang tahu? Iman kepada Rasul, betul. Iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang berapa? Ya, yang keempat. Jadi gini, Pak Yudi akan memberikan sebuah ilustrasi. Pak Yudi punya uang 10.000 di dalam sakunya Pak Yudi. Nanti Pak Yudi bawa di rumah, ada 10.000 di sini. Kalian percaya nggak? Nah, percaya nggak kalau Pak Yudi punya uang di saku 10.000? Percaya. Nah, kenapa nggak percaya? Kenapa? Hah? Belum melihatnya ya? Nah, ada yang percaya, ada yang tidak. Oke, tidak apa-apa. Itu adalah pemahaman awal kalian. Karena kalian tidak melihatnya, ada yang sebagian percaya. Karena Pak Yudi diyakini selama ini tidak pernah berbohong. Ada yang tidak percaya karena tidak melihat secara langsung. Nah, ada dua pemahaman di sini. Kemudian kalian tahu, oh tadi Pak Yudi memasukkan uang di tempat parkir tadi sakunya. Tadi kalian tahu, percaya nggak? Nah, ini dinamakan apa? Pengetahuan. Tahu. Kalian tahu, kalian melihat Pak Yudi memasukkan uang 10.000 ke saku. Yang satunya percaya tadi, karena kalian hanya mendengarkan cerita Pak Yudi memasukkan uang. Nah, disinilah konteksnya, nanti kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Ya, belum Pak Yudi melanjutkan, perlu kalian ketahui bahwasanya kegiatan kita kali ini mempunyai makna, mempunyai tujuan. Setelah kalian belajar, kalian tahu bahwasanya rukun iman itu ada 6 dan salah satunya adalah iman kepada Rasul. Kemudian kalian juga mengetahui sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kemudian setelah kalian mengetahui sifat wajib bagi Rasul, tujuan dari kegiatan kita kali ini, kalian dapat menerapkan nilai-nilai budi pekerti yang dimiliki Rasul, sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paham ya? Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, bersama-sama kita akan melihat sebuah video materi pembelajaran tentang iman kepada Rasul. Silahkan diamati, silahkan disimak, dan kemudian nanti kita akan memecahkan sebuah permasalahan di dalam kelompok. Oke, siap ya? Silahkan diamati video yang Pak Yudi tampilkan. Rasul Allah. Nah, beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman keempat dalam Islam. Dalam Islam dikatakan Nabi dan Rasul. Iman keduanya memiliki pengertian dan berbeda. Nabi adalah seseorang yang memberikan waktu kepada seorang untuk diamalkannya, dan kemudian dia wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang memberikan wahyu kepada Allah SWT untuk diamalkannya, dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak wajib, maka Rasul wajib ya. Nah, dalam Al-Quran diketahui ada beberapa iman menghadiri Rasul. Siapa saja kami itu? Untuk memahaminya, mari kita bernyanyi Alhamdulillah Rasul bersama Musa dan Barat. Mari kita
Ya. Ya Nabi Isa Muhammad Al-Mustafa. Oke, luar biasa. Bagaimana? Senang setelah melihat materi ini? Nah, ada lagunya Nusa dan Rara. Ya, anak-anak, iman kepada Rasul Allah tadi termasuk rukun iman yang kelima. Perlu kalian ketahui perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, kalau Rasul itu orang yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah, diberi ajaran oleh Allah, wasilah, risalah untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya atau pengikutnya. Itu Rasul. Kalau Nabi itu orang yang dipilih Allah, orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Dia mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah untuk digunakan sendiri. Itu ya. Itu adalah Nabi. Nabi itu ada banyak, ada ribuan. Di dalam salah satu riwayat disebutkan ada 125.000 nabi. 125.000 nabi. Itu nabi. Kalau Rasul yang wajib kita imani itu ada berapa tadi? 25, mulai dari makhluk atau manusia pertama, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibagi lagi antara Rasul itu ada Rasul yang diberi anugerah oleh Allah, diberi mukjizat, diberi kelebihan, yaitu Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa, yang tidak ada batasnya. Namanya Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi jumlahnya ada 5. Ada 5. Kalau kalian mudah mengingatnya, Pak Yudi sudah membuat singkatan ya. Nimim. Apa? Nimim. N-I-M-I-M, Nimim. N pertama itu Nabi Nuh. I-nya Nabi Ibrahim. M Nabi Musa. I lagi Nabi Isa alaihissalam. Yang M terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ke-25 Rasul tadi, Nabi dan Rasul, dan diberikan pemahaman lebih, yakni 5 yang mendapat kesabaran luar biasa dinamakan Ulul Azmi. Itu semuanya mempunyai sifat wajib. Seorang Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib. Kita dalam materi ini akan lebih spesifik, yakni membahas sifat wajibnya Nabi Muhammad. Karena kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain secara umum itu harus tidak boleh tidak mempunyai 4 sifat wajib bagi Rasul. Seorang nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib. Kita dalam materi ini akan lebih spesifik, yakni membahas sifat wajibnya Nabi Muhammad. Karena kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain secara umum itu harus tidak boleh tidak mempunyai 4 sifat wajib bagi Rasul. Ya, 4 sifat wajib. Sifat wajib atau sifat yang harus dimiliki. Yang pertama apa? Seseorang nabi, seorang rasul itu harus punya sifat apa? Yang pertama, sidik. Artinya apa? Jujur. Nabi tidak mungkin berbohong. Nabi itu pasti jujur. Seperti kalian ketika mendengar cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad itu ketika kesusahan dihibur oleh Allah.
dihilangkan oleh Allah. Nah, direkreasikan bijak sama malaikat Jibril kemana? Ke langit 7 dengan mengendarai buruk. Dalam semalam Nabi itu bisa dari bumi, dari Arab sana ke Palestina, ya, ke Masjidil Aqsa, terus kemudian diajak naik ke langit ke-7. Kira-kira masuk akal nggak? Pesawat aja yang kecepatannya berapa ribu kilometer kecepatan suara itu ke Arab Saudi, ke Amerika masih mau menempuh beberapa waktu yang lama. Nah ini Nabi dulu belum ada pesawat naik buruk kok sampai langit, kita percaya nggak? Nah, yang tidak percaya berarti orang-orang yang tidak beriman. Banyak dari kalangan orang-orang Quraisy juga percaya Nabi Muhammad bohong. Kalau bahasa Jawanya itu terus umum omong kosong mosok ning langit pitu dalam waktu semalam itu. Tetapi bagi para sahabat terdekat Nabi, bagi orang-orang yang mengimani Muhammad adalah Nabi, mereka percaya karena Muhammad sejak dari kecil sampai beliau dewasa tidak pernah bohong, jujur perkataannya. Makanya Nabi Muhammad wajib memiliki sifat jujur. Kemudian sifat kedua yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasulullah, nah, Nabi itu ketika diberikan titipan pasti disampaikan. Dititipi Allah pasti tidak rusak, tidak hilang, dijaga karena punya amanah. Diberi wahyu oleh Allah melalui mimpi, melalui muslah di Qur'an, itu disampaikan kepada kita semuanya, pada umat-umatnya, karena beliau adalah mempunyai sifat amanah. Amanah itu apa? Bisa dipercaya. Kalau kalian belum tentu, hanya kita harus meniru, meneladani sifat Nabi, jujur, dapat dipercaya. Kemudian sifat wajib berikutnya apa? Tabligh. Apa itu? Menyampaikan. Setiap apa yang didengar oleh Nabi, yang diterima oleh Nabi melalui malaikat Jibril dari Allah, itu pasti disampaikan. Setiap Nabi itu mendapatkan pesan, itu pasti disampaikan. Ya, karena beliau itu mempunyai sifat tabligh. Yang terakhir, Fatona, artinya cerdas. Tidak ada Nabi itu yang kurang cerdas atau bodoh, tidak ada. Nabi pasti cerdas. Karena apa? Nabi itu dituntut bisa menghafal, bisa mengingat sesuatu hal yang pertama kali diucapkan. Seperti ketika Nabi menerima wahyu pertama, ya, di Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan, "Iqra, bacalah." Menggigil Nabi, "Tidak bisa." "Iqra, bacalah." "Tidak bisa." Kemudian ketiga, oh ngeyel lagi. Saat ini malaikat Jibril, "Iqra." Kemudian suruh baca, "Iqra." Berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Ila akhir. Itu adalah wahyu pertama kali. Mana mungkin seorang yang tidak cerdas itu ketika mendengar pertama kali terus ujuk-ujuk langsung hafal? Kalian bisa nggak kira-kira mendengar pertama kali suruh menirukan terus langsung hafal? Nah, Nabi mempunyai sifat atau cerdas sekali. Nabi itu cerdas. Itu adalah sifat wajib bagi Nabi yang wajib kita hafalkan, wajib kita imani, wajib kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Setelah ini kita akan bekerja dalam kelompok memecahkan sebuah masalah.
Ya, Pak Yudi punya sebuah cerita. Ada anak kecil, dia setiap sesuatu melakukan aktivitas apapun, pasti ketika ditanya kenapa kamu melakukan ini, jawabnya apa? Karena saya meneladani ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia bersedekah, misalnya, kenapa kamu bersedekah? Karena saya meneladani ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia tiba di masjid melakukan sholat 2 rakaat, kenapa kamu melakukan sholat 2 rakaat? Karena saya meneladani sifat Nabi Muhammad dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian bahas dalam kelompok nanti, mengapa ketika melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan tersebut selalu mengucapkan saya meneladani perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu adalah proyek pertama, permasalahan pertama yang harus kalian sampaikan. Permasalahan kedua, yakni sebutkan, yang cari sumber contoh-contoh perilaku Nabi yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, sudah paham masalahnya? Ya, oke. Sekarang silakan bekerja sama dalam kelompok. Kalian bergabung pada kelompok yang kemarin Pak Yudi petakan dengan gaya belajar kalian. Oke, silakan bergabung dalam kelompok. Nanti Pak Yudi akan memberikan satu lembar kerja untuk kalian diskusikan bersama. Silakan. Ya, boleh. Terus ada kendala, ada masalah, boleh dicari dari bahan materi. Cukup untuk diskusinya. Setelah ini setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi, hasil kerja kelompok masing-masing. Nanti kelompok yang Pak Yudi beri kesempatan silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Dan kita akan membahas bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 yang Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk, silakan. Ya. Oke, luar biasa untuk kelompok diskusi kalian. Pak Yudi sudah bisa mengamati kemajuan kalian
tentang pemahaman beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian tadi dalam kasus sebuah anak kecil yang ketika membantu orang lain dia ditanya karena meniru Nabi, melarang aktivitas apapun meniru Nabi. Perilaku yang mencerminkan, perilaku yang dicontohkan Nabi kepada kita yang bisa kita teladani. Yang pertama apa? Suka menolong. Kita diharapkan mampu menolong sesama kita. Ada orang kerepotan, ada orang kesusahan, ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita sebagai makhluk sosial, sebagai umat Rasulullah, maka kita wajib untuk menolong, membantunya. Kemudian apa sifat Nabi yang bisa kita teladani lagi? Dari 4 sifat tadi kata Cid, yaitu jujur. Ya, kita harus menjadi seorang anak, seorang pribadi yang jujur. Tidak boleh berbohong sekalipun. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada balasannya. Allah mencatatnya. Ketika perbuatan itu baik, maka dicatat baik. Ketika perbuatan itu buruk, maka dicatat buruk. Kemudian apa tadi? Selain sidik, amanah. Kita harus jadi anak yang amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tabligh, fatonah, dan sifat-sifat Nabi lainnya yang baik. Kita memberikan lembar kerja, silakan diisi, ya, dijawab pertanyaannya. Ini nanti kalau dijadikan sebuah instrumen untuk menilai ketuntasan belajar kalian dalam memahami materi iman pada Rasul. Baiklah anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan ya? Apa yang bisa kita petik dari kegiatan hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya? Apa? Sifat iman kepada Rasul. Oke, jadi iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Nah, kita dalam mengimani, dalam mempercayai tidak perlu syarat, tidak perlu tahu, ya, karena Allah sudah memerintahkan kita untuk iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Ikutlah, percayalah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Rasul yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita diharapkan menjadi anak yang jujur, anak yang amanah, anak yang bisa menyampaikan sesuatu hal yang benar, dan anak yang cerdas tentunya. Oke? Baik. Untuk tugas berikutnya, ya, silakan nanti dibuka buku pengayahan halaman 32 sampai halaman 35, ya, dikerjakan sesuai dengan pemahaman materi kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, semoga Allah membuka pintu-pintu hidayah, dan kita semuanya akhirnya dianugerahkan oleh Allah ilmu yang barokah, menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang berilmu, beriman pada Rasul, dan hingga akhirnya kita selamat dunia dan akhirat. Pada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Pada akhiri, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.